Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 13 Juni 2022, Pekan Biasa ke-11. Hari ini peringatan Santo Antonius dari Padua, seorang imam dan pujangga gereja. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kitab Pertama Raja-Raja, bab 21 ayat 1 sampai 16, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 38 sampai 42. Peringatan Santo Antonius dari Padua hari ini. Juga kedua bacaan liturgi hari ini sangat menantang kita. Menantang kita pertama sebagai pengkhotbah. Yang kedua menantang kita yang punya kuasa, punya jabatan, punya pengaruh. Dan yang ketiga, menantang kita sebagai orang beriman secara umum. Santo Antonius memiliki nama kecilnya Ferdinand. Dia lahir di Lisboa, di Portugis. Dia pertama ditabiskan menjadi imam dalam ordo Santo Agustinus. Lalu kemudian dia berpindah menjadi seorang Fransiskan, OFM. Dalam perjalanan hidup panggilannya, dia pernah diutus bersama dengan beberapa teman ke Afrika, namun dipulangkan karena menderita penyakit. Kemudian dia kembali ke Italia, dan pada satu kesempatan ada kapiten Fransiskan. Dia juga hadir di Assisi yang dipimpin langsung oleh Santo Fransiskus Assisi. Dan di sana dia mendapat kesempatan atau diberi kesempatan untuk berkhotbah. Dan menurut cerita, khotbahnya sangat menarik dan mendalam. Dan sejak saat itu, dia dikenal sebagai seorang pengkhotbah ulung. Lalu dia kemudian diutus sebagai pengkhotbah ke berbagai macam tempat, bahkan negara. Dan dengan khotbah yang menarik itu, Antonius dari Padua akhirnya menarik begitu banyak orang untuk kembali mengimani Yesus Kristus. Sayang, dia mati pada umur yang masih sangat muda, 36 tahun. Santo Antonius dari Padua biasa menjadi tempat orang memohon kepengentaraannya untuk mendapatkan barang-barang yang hilang. Tetapi sesungguhnya Santo Antonius dari Padua ini memang bisa menjadi perantara bagi kita kalau kita mohon doanya untuk kekudusan kita yang hilang. Jadi pertama-tama sesungguhnya Santo Antonius dari Padua menjadi perantara kita, menolong orang yang kehilangan kekudusannya karena dosa dan kesalahan yang dilakukan. Untuk itu kita bisa minta doa Santo Antonius Padua. Saudari dan saudara terkasih, dengan khotbahnya, Antonius Padua telah menarik begitu banyak orang untuk kembali menjadi percaya dan beriman kepada Kristus. Tantangan bagi kita secara khusus, bagi orang-orang yang punya tugas
untuk berkhotbah, imam, uskup, atau siapapun awam yang biasa berkhotbah. Kita ditantang, apakah khotbah kita menarik dan mendalam sehingga membuat orang atau umat yang mendengarkan tersentuh hatinya untuk makin percaya kepada Tuhan. Apakah khotbah kita selama ini betul dipersiapkan dengan baik? Karena itu memang tugas dan tanggung jawab kita sebagai imam misalnya. Tugas kita memang berkhotbah, mengajarkan. Dan khotbah adalah bagian dari pengajaran itu. Tapi apakah khotbah kita disiapkan dengan baik sehingga menarik dan mendalam? Atau sekedar kita ngomong yang tidak tahu ujung pangkalnya sehingga membosankan umat? Pantas saja banyak umat mengeluh. Sekali lagi, ini tantangan untuk kita. Kalau Santo Antonius dari Padua dengan khotbahnya yang menarik membuat orang kembali percaya pada Yesus, Tuhan kita. Apakah khotbah kita membuat orang merasa bahagia mendengarkan khotbah kita, tersentuh hatinya untuk semakin kokoh dan teguh dalam iman kepercayaan pada Tuhan, atau malah membuat orang merasa bosan, bahkan mungkin mencari pengkhotbah-pengkhotbah lain. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dari bacaan-bacaan liturgi hari ini, kita juga ditantang. Secara khusus kita yang punya kuasa. Kuasa yang dipercayakan kepada kita, entah sebagai romo atau sebagai apa. Tapi kita memang punya kuasa dalam tanda petik. Karena kita yang menjadi eksekutor untuk banyak hal di tempat kerja kita masing-masing. Entah itu di kantor atau di paroki. Kita menjadi eksekutor. Kita menjadi penentu yang memikul tanggung jawab mengambil kebijakan ini, kebijakan itu. Disitulah kita punya kuasa. Nabot dalam bacaan pertama mengalami perlakuan yang tidak adil dari Raja Ahab, Raja Samaria. Memang bukan Raja Ahab sendiri, tetapi istrinya yang memperlakukan Nabot secara tidak adil. Bahkan kebun anggurnya diambil. Dan lebih tragis lagi, selain kebun anggurnya diambil, Nabot dilempari batu sampai mati. Inilah cerita yang memberi contoh kepada kita, kepada saya dan Anda. Bagaimana orang yang punya kuasa seenaknya saja bertindak, berlaku semena-mena atas orang yang dianggap tidak punya apa-apa dan tidak ada apa-apanya. Kita ditantang. Apakah kita menggunakan jabatan kita sebagai pimpinan paroki misalnya, sebagai pemimpin di kantor, kepala di kantor, atau apapun. Yang penting kita diberi kepercayaan memiliki kuasa itu. Apakah kita menggunakan kuasa kita itu untuk memperlakukan orang secara tidak adil dan semena-mena menurut kemauan kita? Atau kita sebaliknya seperti Tuhan sendiri, tidak menggunakan kuasanya untuk melecehkan manusia, untuk merendahkan manusia, untuk bertindak tidak adil. Saudari dan saudara yang terkasih, kita ditantang bukan? Secara khusus kita yang punya kekuatan dan kuasa. Dan dari bacaan Injil,
Yesus menantang kita sebagai orang yang percaya kepadanya secara umum. Banyak kali ajaran Yesus yang bertentangan dengan kemanusiaan kita. Ketika kita sebagai manusia mau memperlakukan hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, Yesus melalui bacaan Injil hari ini mengajak kita atau menegaskan jangan melawan pada orang yang berbuat yang tidak baik kepadamu. Saudari dan saudara yang terkasih, apakah ajakan Yesus ini sungguh mampu kita lakukan? Kita diminta untuk tidak melawan orang yang berbuat jahat kepada kita. Ini tantangan luar biasa. Bukankah kemanusiaan kita, kecenderungan kita adalah membalas kejahatan dengan kejahatan? Saudari dan saudara terkasih, memang dari sisi ini ajaran Yesus itu tidak gampang, tidak mudah. Tapi yang sulit itu tidak berarti juga tidak bisa. Bisa. Yang paling penting adalah kita memulai untuk menghayati apa yang diajarkan oleh Tuhan. Kita bisa kalau kita mampu mengendalikan rasa kemanusiaan kita untuk balas dendam, untuk berbuat jahat kepada orang lain, persis seperti orang lain memperlakukan kita. Itu kecenderungan kita, tapi itu semua bisa kita kendalikan. Yang penting kita mau memulainya dan belajar terus-menerus. Membiarkan dan membuka hati kita dituntun oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus dengan kekuatannya. Supaya kita mampu menghayati apa yang diajarkan oleh Yesus. Bisa kita bayangkan, andai kata kita hidup menurut apa yang diajarkan oleh Yesus. Memang secara manusiawi sakit, tetapi itu membawa konsekuensi positif yang luar biasa. Yakni terciptanya kedamaian, kerukunan, dan persaudaraan. Tuhan memberkati.